Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti saya baca satu persatu Asmaul Husna, walaupun tidak seluruhnya sampai 30, nanti dibarengi dengan doa Asmaul Husna. Saya baca, nanti para jamaah boleh untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, narju rahmataka, ya Rahimu, irhamna, ya Maliku, atina min mulkika, ya Qudusu, qaddis fitratana, ya Salamu, salimna min afati dunya wa adzabil akhirah, ya mu'minu aminna wa amin ahlana wa baladana, ya muhaiminu haimin auratina wa ajsadana, ya azizu azizna bil ilmi wal karama, ya jabbaru hablana min jabarutika, ya mutakabbiru bifadlika ij'alna kubara'a, ya khaliku hassin khalqana wa hassin khuluqana, ya bari'u abri'na minasyirki wal maradi wal fitnati, ya musawwiru sawwirna ila ahsanil khalqi wal hali, ya ghaffaru ighfir lana zunubana, ya qaharu ikhar aduwana ilal istislam, ya wahabu hablana zurriyatan tayyibatan, ya razaqu urzukna halalan tayyiban wasi'an mubarakan, ya fattahu iftah lana abwabal khair, ya alimu a'limna ma la na'lamu, ya qabidu idza jaa ajaluna faqbid ruhana fi husnil
khatimah ya basitu ubsud yadaka alaina bil atiyah ya khafidu ikhfid man zalamana ya rafi'u irfa darajatina ya mu'izzu atina izzataka ya mudhillu dhallil man azallana ya sami'u isma syakwatana ya basiru absir hasanatina ya hakamu uhkum man hasada alaina wa gossana ya adlu i'dil man rahimana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, mudah-mudahan dengan barokah Asmaul Husna kita dilimpahkan sehat walafiat, diberikan keselamatan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin disampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu berkenaan dengan sesuatu yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ini Habib Abdullah Al-Haddad, dia punya mata buta, tapi dia bisa ngarang kitab. Banyak perbendaharaan kitab yang dikalang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau pernah mengungkapkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Salah satunya begini jemaah, i'lam law ji'ta min aqsal madinah li ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sika lam takum bi syukril nikmatil hidayah alladhi wasalahu biyadi. Kata beliau, Habib Abdullah Al-Haddad, ketahui olehmu, kalau sekiranya engkau datang dari pelosok negeri yang jauh, datangnya dengan kepala, artinya dia berjalan dengan pakai kepala. Kan tadi bahasanya seandainya engkau datang dari penjuru negeri yang jauh, yang datangnya engkau dengan kepalamu, berjalan dengan kepalamu, tujuannya li ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Habib Abdullah? Lam takum, belum cukup bagi dirimu, bisukri nikmatil hidayah, untuk membayar nikmat syukur hidayah, alladzi wasala biyadi, yang Nabi sampaikan lewat tangan Nabi, lewat lisan Nabi, yang sampai ke hati kita semua. Masya Allah. Andaikan ada orang Pak dari negeri yang jauh, dia datang ke Madinah, datangnya pakai apa tadi? Pakai kepala, jalannya ngesot pakai kepala. Itu kata Habib Allah, belum cukup bagi kalian untuk kalian bersyukur kepada Nabi. Walaupun dalam kondisi yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, melelahkan yang luar biasa, tapi Habib Allah belum dianggap cukup perjuangan kalian untuk membayar nikmat syukur hidayah yang Nabi sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang selalu bersyukur dari nikmat hidayah yang Allah sampaikan, yang melalui lewat lisan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau jamaah juga menyampaikan kalimat ini. Saya baca, nanti jamaah boleh mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'lam anna sa'adata mauqufatun ala husulil qurbi minallah wa husuluhu mauqufun ala tiba'il haqqi wajtinabil batili abadan wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha ala karahatil haqqi wal maili ilal batili. Beliau Habib Allah mengungkapkan kalimat, ketahui oleh kita bahwa sesungguhnya sa'adah itu kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang hidup nggak pengen bahagia. Semuanya pasti ingin bahagia. Terlebih mereka ingin bahagia dunia dan akhirat. Itu memang keinginan kita semua. Tapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya kebahagiaan itu mauqufatun, bisa tercapai ala husulil qurbi minallah, bisa tercapai, bisa didapat dengan menghasilkan diri kita untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dikata Habib Abdullah, kalau pengen mencapai kebahagiaan, ya dekat sama Allah, taqarrub kepada Allah. Maka jalan pendekatan diri kepada Allah itulah yang menjadi sebab mauquf terhasilnya kebahagiaan kita di hadapan Allah. Insya Allah. Itu modalnya. Penyayang kepada hamba yang betul-betul benar-benar yang ingat ke Allah. Kata Allah, wahai malaikat, coba ambil, yaitu satu ikatan buntalan kain yang berisi uang, ambil olehmu dan letakkan lagi, simpan dalam lemari, dalam laci yang disimpan oleh seorang istri yang taat kepada Allah. Subhanallah, pertolongan Allah begitu cepat. Begitu istrinya ngebuka lemari dan buka laci, bismillahirrahmanirrahim, itu uang udah ada. Buntelan kain yang dalamnya dirham udah ada. Salam. Ayat parade. Diambil akhirnya jamaah. Diambil lagi, dikasih sama itunya, dipasrahkan kepada suaminya. Kan suaminya kaget jamaah. Kok luar biasa ini kantong yang dilemparin di sumur yang dalam, nggak taunya ada lagi di dalam lemari tersebut. Tergerak hatinya untuk apa? Untuk baca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Terus pengen duduk aja dalam kitab Tanqiul Qaul, baca bismillah. Duduk bismillahirrahmanirrahim, tapi tambahin Pak Jisis pakai salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bangun dari tempat duduk, dia baca lagi tadi Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi? Siapa orang yang duduknya baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berdirinya dia mengucapkan kalimat itu, orang lain yang ingin mencaci maki dan memfitnah kita dibungkam mulutnya oleh malaikat, nggak bisa ngomong nantinya, ditutup rapat untuk tidak ngucapin fitnah kepada orang yang selalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga termasuk kalimat zikir. Zikir dengan hati, kata almarhum. Ada zikir dengan apa tadi? Zikir dengan lisan, ada zikir dengan amal, perbuatan kita. Perbanyak dengan sholat duha. Nah, kata yang tadi disampaikan Habib Abdullah, sesungguhnya kebahagiaan itu bisa tercapai akan hasilnya pendekatan diri kita kepada Allah. Lewat hati dekat ke Allah, lewat lisan, lewat amaliyah. Itu ladang untuk kita bahagia dengan pendekatan diri kepada Allah. Maka insya Allah jiwa raga dari ujung rambut kalau ujung kaki kita dekat dengan Allah, maka diri kita akan dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat. Harta kita begitu jamaah. Harta kita jadikan harta yang buat dekat dengan Allah. Salurkan ke tempat-tempat yang wajib disalurkan, tempat yang diridhoi,
tempat yang kira-kira banyak manfaat buat diri kita. Nah, harta kita jadi harta bahagia. Kalau kata Pak Haji Sis, itu harta bakal ngikutin. Harta nggak bakal ninggalin Pak Haji ya. Itu harta bakal terus ngikutin kita, karena harta disalurkan untuk taqarrub ilallah. Begitu juga dengan keluarga, keluarga tarik, dorong untuk mereka dekat dengan Allah. Karena keluarga yang diarahkan untuk taqarrub, harta yang diarahkan untuk taqarrub, jiwa raga yang diarahkan untuk taqarrub, itulah sesuatu yang dapat menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedikit jamaah, itu dulu sahabat Nabi ada yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf usianya sampai 72 tahun. Itu dalam buku catatan Qissatus Sahabah, bahwa terakhir kematian daripada Abdurrahman bin Auf, ia meninggalkan harta yaitu 2.560.000 dinar, Pak Haji. 2.560.000 dinar. Kalau dirupiahin itu 10.000 triliun. Uang akhir daripada Abdurrahman bin Auf. Bayaran Ronaldo berapa sih jamaah? Kalah sama Abdurrahman bin Auf. Uang akhirnya 10.000 triliun. Ini uang yang cukup luar biasa Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau sedih terus jamaah. Artinya sedih, khawatir, pengen jadi orang miskin. Ini harta nggak berhenti-berhenti dari mulai kehidupan beliau. Padahal beliau itu kalau ngedengar Nabi doa, ya Allah, jadikan hidupku miskin dan jadikan matiku dalam keadaan miskin. Itu Abdurrahman bin Auf sedih, ya Allah, jadikan aku miskin ya Allah, sebagaimana doa daripada Rasulullah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin. Tapi emang Allah nggak kasih Abdurrahman bin Auf jadi orang miskin, karena Allah tahu bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf itu disalurkan untuk Allah, disalurkan untuk di jalan Allah, dan harta itu akan jadi nilai kebahagiaan. Nah, ini cerita pada waktu perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk itu Rasulullah membutuhkan daripada biaya yang cukup banyak, karena satu perjalanan yang jauh, medan yang cukup jauh, butuh peralatan yang lengkap untuk melawan musuh. Kata Nabi, ayo para sahabat, infakkan hartamu untuk Allah dan untuk agama. Datang Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, separuh hartaku untuk agama, separuh hartaku untuk perang, dan separuh hartaku untuk anak dan keluargaku. Jadi dibagi dua, yang separuh untuk perang, yang separuh untuk keluarga, dibagi dua. Apa kata Rasul? Nih tandanya bahagia jamaah. Begitu harta dikeluarkan untuk Allah, Rasul nggak diem. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik laka fima a'taita wa fima amsakta. Kata Nabi, ya Allah, berikan berkah kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang dikeluarkannya dan apa yang disisakan untuk keluarganya. Jadi separuh hartanya biar berkah untuk agama, yang separuh lagi berkah untuk keluarganya. Tapi tetap jamaah, itu separuh udah dikeluarin, separuh lagi pengen dihabisin bahkan sama Abdurrahman bin Auf. Pengen jadi orang miskin, tetap nangis terus, ya Allah takut ini Abdurrahman bin Auf. Karena kan halalnya harta itu jadi hisab, haramnya harta itu jadi azab. Jadi harta yang banyak itu jadi hisab, dan harta yang haram itu jadi azab. Walaupun harta halal berkah, tetap katanya bakal dihisab, diperhitungkan. Tapi kalau harta yang haram itu bakal dapat azab, melilit besok pada waktu dalam kuburnya. Satu waktu jamaah, Abdurrahman bin Auf ingin habisin uangnya nih yang separuh lagi. Dia pengen jadi orang miskin. Kebetulan pada saat itu kota Madinah kan korma banyak, cuman pada gagal semua. Itu korma busuk semua jamaah. Satu Madinah itu korma panen busuk semua, busuk semua. Kira-kira kalau busuk ada yang beli gak jamaah? Nggak ada. Tapi Abdurrahman emang buat pengen ngabisin duitnya, itu uangnya dihabisin untuk orang Madinah yang punya kebun korma, yang kormanya pada busuk, dibeli.
dan harganya dibelinya oleh Abdurrahman bin Auf sama seperti korma bagus-bagus, walaupun korma busuk tapi harganya sama dibeli. Akhirnya itu jamaah tumpuk di rumah Abdurrahman bin Auf, tumpukan apa? Korma busuk. Senang kata Abdurrahman, alhamdulillah, separuh hartaku habis buat agama dan separuh aku untuk memberikan, yaitu dukungan kepada orang-orang Madinah, semangat kepada orang-orang Madinah dalam kurma yang busuk tadi, beli kurma yang busuk. Selang beberapa hari, belum lama dalam kegembiraan Abdurrahman bin Auf, datang utusan dari Yaman. Raja Yaman ngutus seseorang datang ke Madinah nyari kurma busuk jamaah, nyari kurma busuk. Lantaran itu di Yaman ada satu penyakit yang obatnya adalah kurma busuk, yang harus pakai kurma busuk. Penelitian dari orang Madinah, orang-orang Yaman, raja disampaikan ke orang tadi, raja ini harus cari kurma busuk karena ini obatnya kurma busuk. Akhirnya utusan datang, siapa yang punya kurma busuk di sini? Semuanya habis, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Datang akhirnya utusan ini, betul ada gundukan kurma busuk yang luar biasa. Datang ke raja, ke Yaman, ini utusan. Apa kata raja? Beli 10 kali lipat dari sesuatu yang dibelinya. Masya Allah. Harga 10.000 misalnya per kilo, dijual 10 kali lipat dari 10.000. Akhirnya nggak jadi miskin lagi jamaah, malah tambah kaya Abdurrahman bin Auf. Nah inilah orang-orang yang kurbah hatinya ke Allah, baik kurbah lewat hati, lewat lisan atau lewat amal, dengan infak, dengan sholat, itu akan menjadikan dirinya bahagia. Insya Allah dunia bahagia dan akhirat bahagia. Mudah-mudahan jamaah termasuk Abdurrahman Shogir, Abdurrahman bin Auf Shogir. Mungkin kita nggak bisa nandingi harta daripada Abdurrahman bin Auf. Sampai akhir hayat beliau itu masih tersisa, yaitu uang itu 10.000 triliun kekayaan daripada Abdurrahman bin Auf. Nah sambung lagi jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husuluhu mauqufun ala tibail haqqi wastinabil batili abadan. Nah, sekarang disampaikan tadi bahwa kebahagiaan itu bisa tercapai dengan hasilnya dekat diri dengan Allah. Nah sekarang bagaimana cara menghasilkan kedekatan diri kita kepada Allah? Kalau tadi menurut almarhum tuh Kiai Haji Khairapandi. Nah kalau menurut Habib Abdul Al-Haddad, cara pendekatan diri kita kepada Allah, hasilnya daripada pendekatan diri ala tibail haqqi, yaitu mengikuti sesuatu yang hak, mengikuti sesuatu yang ma'ruf, wastinabil batil, dan meninggalkan sesuatu yang batil. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, ya jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itulah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lewat amaliyah kita mendekatkan yang hak dan meninggalkan sesuatu yang batil. Cuman itu doang jamaah. Kan perlu ada amunisi. Bagaimana cara kita untuk menjalankan perintah Allah dan bagaimana cara kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kan harus ada amunisi. Nggak ujuk-ujuk kita langsung bisa melaksanakan itu. Nah Al-Ihya kitab Imam Ghazali, tadi juga saya sampaikan di masjid itu, di Masjid Al-Muhajirin. Kata Imam Ghazali jamaah dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa di diri manusia itu punya 2 sumber kekuatan. Jadi di diri kita manusia punya 2 sumber kekuatan. Yang pertama, ada kekuatan yang memberi manfaat, efek manfaat bagi diri kita. Yang 2 kekuatan lagi memberi dampak madorat kepada diri kita, bahkan bisa menghancurkan diri kita dengan 2 kekuatan itu. Mana 2 kekuatan yang memberikan motivasi, semangat untuk menjalankan kebaikan? Kata Imam Ghazali, yang pertama akal. Akal itu sumber kekuatan yang ada di diri manusia. Yang kedua mulhim. Apa itu mulhim? Malaikat yang memberi ilham kepada kita. Jadi diri kita ada mulhimnya, ada malaikatnya yang suka ngabisikin.
malam Sabtu ngaji. Ayo ngaji. Kata ini malaikat mulhim. Nanti kalau ngaji, ruhani kita terisi, langkah kita dapat pahala, pemikiran kita jadi luas, hati kita juga jadi lapang. Ayo ngaji. Kalau kita pandangan dengan orang-orang soleh, hati kita jadi soleh. Sebagaimana pandangan mata zahir kita memandang orang-orang soleh, hati kita lama-lama jadi soleh dengan pandangan itu. Ayo ngaji, kata malaikat mulhim. Nah, itu ngedorong akal untuk ngaji. Nah, yang dua kekuatan yang dua dalam diri badan kita. Yang pertama nafsu. Ini ngajak negatif. Ini nafsu mendorong kekuatan yang bikin dampak madarat buat kita. Yang kedua, dua kekuatan yang mendapatkan madarat, mendatangkan madarat, yaitu syaiton qarin namanya. Namanya syaitonun qarin. Nah, suka disebut qarin-qarin. Nah, syaitonun qarin ini yang terus ada nempel di badan kita. Qarin setan itu terus nempel di badan kita, sebagaimana malaikat mulhim yang terus berdampingan dengan kita. Nah, ini saling bertempur Pak Jini. Malaikat mulhim bertempur dengan habis-habisan dengan syaitan qarin. Akal bertempur habis-habisan dengan nafsu. Terus saling menjatuhkan satu sama lain. Nafsu juga dibisikin sama qarin. Kata qarin, nafsu, nggak usah ngaji, malam Sabtu besok juga masih ada waktu. Udah nggak usah ngaji. Terus begitu. Nggak usah berjamaah, cukup di rumah aja. Itu setan qarin terus membisikkan sesuatu yang jelek, memberikan dampak kehinaan buat pelaku-pelaku nafsu tadi. Ini saling bertempur. Cuman nafsu nggak bisa dibunuh, Pak Abdar. Nafsu nggak bisa dibunuh, tapi nafsu bisa ditaklukkan. Nafsu bisa ditaklukkan, nafsu bisa dikendalikan. Dengan apa? Nah, ini baru amunisi. Amunisi yang mendorong akal supaya menang untuk melawan nafsu. Amunisi supaya qarin menang melawan mulhim melawan daripada qarin. 3 jamaah. Bentengi diri kita dengan agama, yaitu iman. Yang kedua, bentengi diri kita dengan ilmu, dan bentengi diri kita dengan amal soleh. Dengan agama, iman, dengan ilmu, juga dengan amal soleh. Nah, ini nanti pendorong amunisi bakal memberikan kekuatan pada akal dan kepada mulhim kita, insya Allah. Ini saling bertempur jamaah. Kalau yang akal menang, kalau yang mulhim menang, otomatis nafsu tunduk. Kalau nafsu udah tunduk jamaah, enak jamaah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kakinya ringan langkahnya. Langkah buat takarub ringan, terus saya menginfakkan sedekah juga ringan, matanya juga memandang orang-orang soleh ringan, semua amaliannya jadi ringan lantaran amunisi yang 3 tadi menguatkan akal dan mulhimnya. Tapi sebaliknya jamaah, kalau akal yang kalah, mulhim yang kalah, nafsu yang menang, sambo kejadiannya jamaah. Sambo jadi kejadiannya. Dia bisa naklukkan akal, akalnya bakal ketutup kalau orang yang udah nafsunya menang. Kalau nafsu menang, akal tertutup, nggak punya pikiran lagi. Kalau mulhim sudah kalah dengan qarin, nanti badan kita, rohani kita sedang memberikan kesempatan dan jalan masuknya setan-setan yang lain dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau qarin udah menang, itu katanya lagi ngasih jalan hati kita untuk masuk jin-jin setan yang lain ke dalam diri kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pengajian sebagai amunisi kekuatan kita untuk menambahkan kekuatan akal dan kekuatan mulhim yang ada dalam diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, ada ayat yang tadi kita sampaikan. Kalau akal tadi menang, mulhim kita menang, nafsu kita ditaklukkan, maka kita termasuk ibad yang beriman,
ibad yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Saya juga baca, nanti jamaah ikutin tabaruk dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sampaikan, kata Allah, kul, ucapkan olehmu ya Rasulullah, katakan olehmu ya Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Itu orang kalau dia menang akal, Allah nyambut dengan bahasa ibad, wahai hambaku, alladzina amanu, hamba yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yakni Allah. Lalu Allah sambung, lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah, bagi orang-orang yang telah berbuat baik di negeri dunia ini, hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia akan mendapatkan kebaikan. Jangan nunggu akhirat, di dunia dia dapat kebaikan dengan al-adlunya Allah, dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil. Maka saya sering dibilangin sama guru, kata guru, kalau kalian berbuat baik, jangan khawatir kebaikan kalian gak bakal dibalas oleh Allah. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, pasti bahkan kebaikan Allah jauh lebih baik dari kebaikan yang kalian lakukan. Subhanallah. Apa yang kita lakukan kebaikan, pasti balasan Allah jauh lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan. Itu dengan keadilan Allah. Jangan bilang begini, saya berbuat baik sama si fulan, kok fulan gak pernah berbuat baik kepada saya. Ada Allah jamaah. Allah punya sifat al-adlu, adil Allah. Kebaikan pasti bakal dibalas dengan kebaikan. Dan kalau orang lain berbuat buruk kepada kita, jangan takut kita. Jangan balas dengan keburukan lagi. Kenapa? Sebab Allah punya sifat al-adlu. Allah nggak tidur, kata Habib Rizik. Allah nggak tidur. Allah tidak buta. Allah as-sami, Allah al-basir. Keburukan yang mereka lakukan, pasti mereka akan menuai daripada keburukan kembali. Bahkan keburukan yang Allah berikan kepada mereka jauh lebih buruk dari keburukan yang mereka lakukan. Jadi balasan buruk Allah lebih buruk dari keburukan yang mereka lakukan. Ya, buktinya sekarang harta bendanya selesai, jabatannya selesai, dibalas oleh Allah Ta'ala. Itulah al-adlunya Allah, keadilan Allah. Maka kata Allah tadi, katakan ya Muhammad kepada hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berbuat baik di negeri dunia ini, hasanah, dia pasti akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah wasi'ah, luas, lapang. Artinya di mana kita berpijak, disitulah kita berbuat baik. Di mana ditempatkan oleh Allah, disitulah kita menanamkan kebaikan. Innama yuwaffas sabirun, pastinya orang-orang sabar akan dibalas pahala untuk mereka bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan dari Allah atau tanpa disangka-sangka. Orang yang sabar melakukan kebaikan, sabar menahan daripada hawa nafsu, maka dia akan diberikan pahala yang tanpa terduga-duga oleh dirinya. Insyaallah malam ini malam Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah turunkan karamah daripada kita semua, dan Allah berikan kemuliaan bagi kita semua, kebahagiaan bagi diri dan kebahagiaan bagi keluarga kita semua. Bi baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an
waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, para di